ada sebabun nuzul khusus untuk Dzulqarnain. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa orang-orang musyrik Quraisy karena tidak punya ilmu tapi pengen ngotot melawan muslimin. Nah ini ada nih Pak, ada jenis masyarakat ya yang ilmunya tidak cukup untuk melawan muslimin karena muslimin itu ilmunya banyak sekali. Maka tetap ngotot pengen ngelawan dan dia tahu kalau ngelawan mesti kalah karena nggak ada ilmunya, maka dia minta bantuan orang yang berilmu. Nah, itu bahayanya orang berilmu Pak. Itu bisa dibayar untuk memberikan dalil untuk menyerang Islam. Zaman dahulu yang kepentingannya ketemu adalah Yahudi. Seperti kisah kemarin surat Yusuf. Orang-orang Yahudi itu yang memberikan bekal banyak kepada orang-orang Quraisy untuk menyerang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi ilmu. Karena yang punya ilmu itu Yahudi. Makanya kenapa mereka dimurkai Allah. Ilmunya punya tapi tetap ingkar. Ilmunya Masya Allah Pak. Ilmunya Yahudi jangan ditanya ilmunya. Mereka lebih senior bahkan ya. Ya lebih senior. Mereka lebih dulu ngerti Alkitab. Memang mengapa mereka ada di Madinah? Mereka ada di Madinah Yathrib, di kota Madinah itu mereka mengikuti jejak Alkitab mereka. Karena Nabi terakhir akan besar di sebuah wilayah yang cirinya seperti ini. Dan mereka benar. Jadi mereka punya ilmu betul itu. Karenanya para pembesar Quraisy itu yang punya ilmu-ilmu, mereka mengatakan bahwa ini Muhammad benar Nabi. Hanya kami tidak bisa beriman. Lagi gitu. Jadi ada orang-orang yang begitu itu dimurkai Allah luar biasa Pak. Nah, Dzulqarnain ini pun sama, hasil dari ketika orang musyrik minta bantuan kepada orang-orang Yahudi agar dibekali ilmu gimana caranya nyerang Muhammad nih. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, tanyakan 3 hal. 3 hal. 1 tentang ruh. Tanyakan ke Muhammad tentang ruh. Okay? Setelah ruh, kemudian tanyakan tentang raja yang berkuasa dari timur sampai barat. Tentang Dzulqarnain. Dan kemudian juga tanyakan tentang sekelompok anak muda yang ditidurkan Allah lama di dalam gua. Ashabul Kahfi. 3 hal ini oleh orang-orang Yahudi dibekalkan ke orang-orang Quraisy. Dibekalkan supaya tanyakan ke Muhammad. Tapi ada yang aneh buntutnya, lihat buntutnya aneh Pak. Kalau dia bisa jawab detail, berarti dia bukan Nabi. Aneh tak? Aneh Pak. Bayangan antum kan tadi gimana? Dia kalau bisa jawab detail berarti dia Nabi. Enggak, justru orang ya, lihat. Ini jahatnya mereka Pak. Jadi mereka tuh ngerti betul. Seluk-beluk detailnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Yahudi mengatakan, kalau Muhammad bisa jawab dia Nabi. Itu ada yang begitu. Tapi yang 3 poin ini dikatakan, kalau Muhammad bisa jawab detail dia bukan Nabi. Kenapa? Karena ini kisah Yahudi sendiri tidak tahu banyak Pak. Padahal mereka yang menguasai Alkitab. Kami saya tidak tahu banyak. Apalagi orang Arab. Muhammad orang Arab. Orang Arab lebih tidak ngerti. Kan kemarin saya katakan. Nabi Yusuf saja. Kisah Nabi Yusuf itu orang Arab tidak mengerti. Mereka tidak pernah tahu. Yang tahu adalah orang-orang Alkitab. Orang-orang Yahudi. Apalagi ini adalah Nabi Yusuf anaknya Israel. Anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi 3 poin ini kalau Muhammad jawabnya detail berarti dia bukan Nabi. Nah ini rahasianya Bapak Ibu. Mengapa 3 kisah ini banyak tidak detailnya? Banyak gak detailnya. Jadi kemudian kenapa ya Pak banyak gak detail dan bahkan tidak terjawab sampai hari ini? Banyak yang tidak terjawab sampai hari ini. Kalau bicara tentang ruh, jelas Pak. Ketika dan Quran juga membuka dengan yas'alunak. Mereka bertanya kepada mu'anir ruh. Nabi Muhammad disuruh jawab. Bahkan ini juga menarik ya. Jadi Nabi itu ini teladan buat kita Pak. Kalau ada pertanyaan dan Nabi tidak bisa jawab, jangan dipaksain jawab. Gak usah sok tahu, ya kan? Udah diem aja dan katakan saya tidak tahu. Nabi Muhammad tidak mungkin jawab ngarang apalagi tentang ruh Pak. Ruh itu teknologi apa hari ini bisa membaca ruh? Yang bisa mengkaji tentang ruh? Gak ada. Orang sebut zaman canggih hari ini, ruh gak ngerti sampai sekarang Pak. Ruh itu gimana? Makanya sampai
Sampai Nabi pun juga nunggu wahyu dulu, saya tidak tahu jawabannya. Qul Muhammad, nah ketemu ayatnya, dijawab oleh Allah dalam ayat turun. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu urusan Allah SWT, udah. Artinya nggak tahu banyak, Muhammad nggak tahu banyak, maka ternyata ini benar Nabi, kan? Karena nggak detail jawabannya. Urusan ruh, urusan Robku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Tentang ruh. Coba antum lihat tentang Ashabul Kahfi. Anak muda yang ngumpet di gua itu. Ada yang tidak jelas. Bahkan Quran mengungkapkan di surah Al-Kahfi kan. Diungkapkan tentang bagaimana perbedaan pendapat tentang berapa jumlah mereka sebenarnya. Mereka mengatakan sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum, ya? Ayat berapa itu? Ayat 22. Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Mereka berkata jumlah Ashabul Kahfi itu anak-anak muda yang ngumpet itu ada 3, 4 sama anjingnya. Wah, dia bilang, oh enggak, jumlahnya 5, 6 sama anjingnya. Kata Allah itu tebak-tebakan. Rajman bil ghaib. Itu tebak-tebakan terhadap hal yang ghaib. Ada pendapat yang ketiga, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang berkata, oh jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi memang sampai Ashabul Kahfi pun juga enggak jelas, Pak. Tidak dijelaskan Allah ini sebenarnya berapa jumlahnya mereka ini. Walaupun setelah itu ayatnya mengatakan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Udah katakan aja Muhammad, kan tidak sulit buat Allah untuk mengatakan Muhammad yang benar sekian. Tapi tidak. Ini dijadikan sebagai sebuah pemicu agar orang beriman mau berpikir. Katakan Muhammad, yang lebih tahu jumlahnya adalah Allah dan sedikit orang yang tahu tentang berapa jumlah mereka. Jadi ternyata Allah yang lebih tahu dan yang tahu jumlah mereka sebenarnya 3, 4 anjingnya, 5, 6 anjingnya atau 4, 5 anjing dan seterusnya. 3 pendapat itu mana yang lebih benar? Itu ternyata Allah yang lebih tahu dan ada sekelompok orang yang jumlahnya sedikit yang lebih tahu. Dan juga tahu berapa jumlah mereka sebenarnya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya termasuk yang sedikit. Jadi Abdullah bin Abbas tahu jumlahnya. Dari 3 pendapat itu, mana yang benar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai pakar tafsir tahu. Artinya tidak jelas, ada ketidakjelasan tentang berinformasi. Tentang Dzulqarnain, lebih banyak lagi yang tidak jelas. Sampai hari ini, Pak, saya itu sudah banyak sekali membaca, mencoba mendengarkan banyak sekali ceramah, analisa ulama, ilmuwan tentang Dzulqarnain, terutama yang paling bikin penasaran itu adalah tembok yang dibangun itu di mana, bentengnya itu sebelah mana. Itu sudah berbagai macam teori, Pak. Bahkan ada yang sudah terbang ke sana ke sini sekarang ini, Pak. Bahkan ditunjukkan videonya segala macam tuh. Tapi semua masih meragukan. Coba ya kan tuh. Tapi Yahudi mengatakan Muhammad benar itu. Jadi ketidakdetailan itu ternyata bukti kenabian. Hal yang kurang lebih mirip adalah ketika umat Muhammad SAW ini diharuskan berilmu, pandai membaca, tapi nabinya nggak bisa baca. Antum tahu sebabnya kan? Apa sebabnya? Hah? Apa sebabnya? Umat Muhammad tidak boleh buta huruf. Pak. Iqra itu ayat pertama, tidak boleh buta huruf. Tapi nabinya tetap buta huruf. Aneh kan? Masih aneh. Ini masih aneh sekali. Karena tidak mungkin kalau urusan keteladanan Nabi Muhammad harus nomor 1. Jadi kalau umatnya bisa baca, nabinya harus paling ahli membaca. Tapi ternyata tidak. Kalau tidak, berarti Allah menyimpan hikmah besar di baliknya. Tahu sebabnya? Ya, karena Nabi terakhir yang tercatat di Taurat dan Injil adalah Rasul Nabi yang ummi. Rasul dan Nabi yang ummi. Nabi Muhammad SAW tercatat di Taurat dan Injil bahwa Nabi yang terakhir itu ummi, tidak bisa baca. Itu pun diabadikan dalam Quran. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban, yang tertulis. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Jadi Taurat di Injil itu Nabi Muhammad ditulis memang ummi, tidak bisa baca tulis. Nah, kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis bukan nabi berarti dia.
Jadi memang ada poin-poin yang memang tertentukan khusus untuk Nabi SAW. Kembali, Dzulqarnain itu banyak sekali yang tidak jelas. Sampai hari ini, Pak, saya sudah banyak baca buku tentang Dzulqarnain segala macam, sudah lama saya baca, dan tidak pernah ada yang meyakinkan. Setiap datang teori baru meyakinkan, itu dibantah oleh ilmuwan berikutnya. Itu bisa bayangkan itu, Pak. Banyak sekali tentang siapa Dzulqarnain saja tuh beda pendapat banyaknya dari dulu sampai hari ini. Bacalah tafsir manapun dari dulu sampai hari ini. Tapi para ulama terus mencoba beristihad dan seterusnya. Ya, itu adalah wilayah para ulama. Bicara Dzulqarnain siapa? Bicara yang dihadapi nanti di antaranya Ya'juj dan Ma'juj siapa? Negeri tempat matahari terbit, matahari terbenam itu di sebelah mana? Negeri tempat matahari terbit yang dikunjungi oleh Dzulqarnain itu di mana? Negeri tempat dibangunnya benteng itu di mana? Benteng itu sekarang ada di mana? Semua tidak jelas. Sampai hari ini tidak jelas. Tapi itu benar adanya. Dan di hari akhir akan ditunjukkan Allah, bukan? Karena Ya'juj Ma'juj adalah tanda akhir zaman. Dan benteng itu pun menjadi tanda keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Begitu rontok benteng itu rata dengan tanah, maka Ya'juj Ma'juj itu keluar dan merusak di bumi. Untuk itu, ini ketidakjelasan ini justru bukti bahwa Nabi Muhammad SAW benar seorang nabi. Benar seorang nabi. Benar seorang nabi.